waktu gue sama Ran pun juga gue tidak langsung in charge ke manajemen, ke player dulu gitu. Dari player sampai gue menemukan banyak keresahan-keresahan. At least mungkin dari kacamata pribadi gue. Belum tentu benar, belum tentu salah. Tapi gue merasakan kayak gue banyak resahnya deh. Nah gue tuh orang yang banyak resah. Ketika gue banyak resah, gue akan mencari tahu misalnya dari area tertentu gitu. Area ini, area itu. Kayaknya nggak gitu deh, kayaknya nggak gini deh. Gue coba belajar segala macam dan lain-lain. Ya by the time akhirnya gue ngerasain bahwa pertumbuhan itu kalau mau diurai lagi, source-nya ada di keresahan. Selamat datang di podcast Boim dan Rahul. Kayak Ulers. Kok Boim dan Rahul kata R&B. Rahul and itu, Boim. nah itu lo harus stick sama brandnya dong. Joy, Hadir. lo belakangan ini sibuk ngapain sih Joy? Gue sibuk ngerjain Madhouse. Main bass udah nggak? Udah enggak lagi. Oh iya. Udah enggak. Gue udah, walaupun gue gak pernah announce ke orang-orang, tapi kan orang taunya gue main bass. Player. Dari dulu gue pernah punya band, terus gue sama Ran 10 tahun, tapi per 1 Januari 2004 tuh sebenarnya gue udah gak sama Ran lagi. 1 Januari 2024. 1 Januari 2024. Terus sekarang malah gue udah bassnya masih di kantornya Ran tuh gak pernah gue ambil. Diambil ya. Iya. Kenapa lu bisa mendecide untuk meninggalkan si main bass itu? Padahal kan kalau udah itu kan kayak passion ya jatuhnya ya. Awalnya lo tau kan kalau lo suka sesuatu, lo merasakan sparks dalam diri lo. Tapi lama-kelamaan lo akan tahu bahwa kok ini nggak spark kayak dulu lagi gitu. Dan basically gue sebenarnya dari zaman dulu gue main band, itu gue bukan tipikal orang yang puas dengan gitu-gitu aja. Tapi gue paham banget orang tuh nggak harus sama kayak gue. Artinya gitu-gitu aja tuh bisa macem-macem lah. Cuma gue merasa gue harus selalu evolve untuk melakukan sesuatu yang baru. Gue suka belajar, gue suka adaptasinya, gue suka sama challenge-nya, gitu-gitunya. Dan waktu gue sama Ran pun juga gue tidak langsung in charge ke manajemen, ke player dulu gitu. Dari player sampai gue menemukan banyak keresahan-keresahan. At least mungkin dari kacamata pribadi gue. Belum tentu benar, belum tentu salah. Tapi gue merasakan kayak gue banyak resahnya deh. Nah gue tuh orang yang banyak resah. Ketika gue banyak resah, gue akan mencari tahu misalnya dari area tertentu gitu. Area ini, area itu. Kayaknya nggak gitu deh, kayaknya nggak gini deh. Gue coba belajar segala macam dan lain-lain. Ya by the time akhirnya gue ngerasain bahwa pertumbuhan itu kalau mau diurai lagi, source-nya ada di keresahan. Ada tipe orang yang cukup tahu atau cukup puas dengan gue resah. Tapi ada orang yang mencoba untuk menjadi problem solver akan keresahannya. Nah gue mungkin tipe yang kedua. Sebenarnya lo waktu main bass juga lo nyambi jadi penyiar kan? Bener gak? Iya. Iya kan? Jadi memang lo selalu ada di dua alam ya, di depan dan di selalu belakang mic. Iya gitu. Bener. Gara-gara sebetulnya dulu awalnya 2007 gue jadi yatim piatu tuh pada posisi gue lagi belum punya pegangan yang jelas gue mau ngapain gitu. Umur berapa ya kalau boleh tahu? 2007 umur berapa? Terus 19 tahun. 19, 20 lah. Terus sampai akhirnya di kamar gue tuh ada kayak dream board gitu. Kayak dulu kan gue MLM ya. Jadi gue kayak belajar untuk membangun mimpi-mimpi gue. Bikin tangga. Tidak selamanya buruk MLM. Jadi gue bener. akhirnya bikin dream board. Terus habis itu gue menyusun sebenarnya apa sih yang ada di kepala gue gitu segala macam. Dah. Pas gue udah itu gue liat dream board gue. Oke, ini adalah goals gue mungkin in the next 10 atau 20 years ke depan. Apa yang bisa gue lakuin? Gue waktu itu gue cuma punya 3. Gue bisa main bass karena gue punya bass. Akhirnya gue jadi musisi. Terus gue ternyata suka ngomong. Terus akhirnya gue jadi penyiar. Terus gue punya motor waktu itu. Akhirnya gue jadi kurir. Dulu kira pembalap enggak? Kagak. Bisa ya punya skillnya motor nggak nyampe. Iya. Karena apalagi gitu kan. Apalagi ya. Nah akhirnya 3 itu yang gue lakuin. Ya by the time kurirnya tidak gue lakukan, tapi 2 hal itu adalah 2 hal yang selalu gue lakukan secara terus menerus. Waktu gue sama Ran, gue juga di atas panggung sama Ran, di belakang panggung juga gue ikutan untuk mengelola bisnisnya. Terus gue penyiar juga, terus gue ngerjain proyekan-proyekan. Jadi gue selalu hidup
di beberapa alam, ya, sebetulnya dari based on apa yang gue suka. Baru akhirnya pas 2024 ini gue mulai mengkurasi lah, karena kan waktu cuma ada 24 jam nih gitu, lo mau habisin buat memilih apa? nih, sekarang lo di fase memilih ya. Akhirnya gue harus memilih. Iya, karena ada anak gue merasa gue tidak presence di rumah, karena gue kerja dari Senin sampai Senin. Terus akhirnya ya udah gue tinggalin dulu siarannya 2023, terus 2024 Januari gue udah nggak main bass lagi. Jadi weekend ada di rumah, spend time sama keluarga, lo bisa jalan-jalan tuh ternyata menyenangkan. Dan gue selalu rajin nanya sama anak-anak gue, kalian lebih suka ayah manggung kayak dulu atau lebih suka ayah kayak gini gitu. Ternyata mereka lebih happy jauh banget dengan gue yang kayak gini. Jadi membuat gue berpikir berkali-kali lipat untuk kembali ke fase itu. Dan akhirnya gue enggak deh, kayak gue nggak di situ deh gitu. Pulang ke Madhouse gimana ceritanya? Kan Waduh. ceritanya pulang kan? Oke, ini pulang ke Madhouse ya. Homecoming. Iya. Penasaran sama journey-nya sih. Iya, setelah sempat desain organik ya. Sekitar tahun berapa Joy? 2000. Gue 2006 tuh gue sign band gue sama Organik. Terus 2007 pas nyokap gue meninggal, itu pekerjaan pertama gue yang tadi gue bilang kurir tuh di Organik. Oh ya. Kita ngerasain di mana zamannya video klip, kalau udah jadi master lo harus copy beta cam. Asli. Iya kan? Rahul nggak ngerasain. Enggak. Anak baru. Beda zaman. Jadi zaman dulu tuh masternya di copy, abis kirim itu ke TV. Yoi, Iya kan? antar satu, Yoi. ke inbox satu. Oh iya. Iya, ada fasenya. Benar. Nah, itu kurir terus habis itu kalau ada perjanjian apa segala macam bis tanda tangan, nganter. Nah, itu gue bagian itu dulu. Terus 2010 gue cabut karena waktu itu gue akhirnya memutuskan untuk gue mau siaran. Jadi gue siaran sama ngeband aja. Gimana dulu siaran dulu pertama? Di Trax. Terus akhirnya 2022 November gue homecoming ke Organik, ke Madhouse, tapi Organik secara penamaan dan bisnisnya lagi ditidurin dulu, tidak menjadi prioritas sebagai label. Akhirnya berangkatnya jadi Madhouse. Nah itu pun juga gue ngobrolnya 7 bulan sama anak-anak Malik. Pendekatannya berarti dari 2023 dong pendekatannya? Dari 2022 awal. Oh 2022 awal. 2022 awal, gue 7 bulan ngobrol ini segala macam sampai November tuh gue akhirnya gue mau. Ayo gitu. Tapi gue dari obrolan ini aja, kalau gue jadi anak-anak Malik sih emang lu sih yang gue panggil. Karena worth it. Ya karena ya lu tahu medannya, terus juga ya lu adalah orang terdekat kali ya. Iya. Bisa jadi ya itu juga jadi faktor penting gitu. Apalagi menurut gue apa yang lo lakukan, buat gue orang luar gitu ngelihat apa yang lo lakukan sama Malik di beberapa tahun terakhir ini kayak bikin banyak gebrakan. Kan? Bener gak sih? Kayak reborn. Iya kayak reborn. Iya benar-benar. Sebagai penonton gitu ya, lihat dari banyak aspek ya gitu. Benar, karena kayak reborn. Iya, karena menurut gua lu kayak ngasih suntikan fuel baru gitu loh. Energi baru lagi gitu. Energi baru. Iya, karena kadang-kadang ini mungkin agak relate buat gua yang udah berapa tahun? 14 tahun, 15 tahun juga kan. Suntikan-suntikan energi baru itu sangat dibutuhkan kan buat artis, musisi, even buat the company juga gitu ya. Bahkan buat industrinya juga sih sebetulnya. Setuju gue. Justru pertanyaan maut gue sama anak-anak Malik dulu ada lagi nih. Gue ngobrol spesifik sama Angga sama Widi yang cukup intens gitu. Terus pertanyaan maut gue adalah, tapi gini deh, gue nanya sama lo dulu, gue pengen tahu Malik in the next 10 or 20 years tuh mau ngapain? Gila, jauh. Karena gini, gue pasti akan nge-refer di umuran kita nih kan, nge-refer kita udah tahu apa yang mau kita cari, apa yang bikin kita happy, apa yang bikin kita sparks lagi, apa yang bikin kita semangat. Karena kan kalau autopilot atau template kan akan jadi boring gitu, boring. At least bukan buat orang lain tapi buat kitanya gitu. Jadi nggak ada gitu. Terus gue bilang, Malik tuh ada di fase mana? Fase mau ngerawat karir atau fase lo mau ugal-ugalan lagi? Lo mau coba sesuatu yang baru lagi? Kalau lo ada di fase merawat karir, mendingan gak usah gue deh gitu. Mendingan jangan gue, karena bukan gue nggak suka sama Malik ya, tapi kayaknya bukan itu yang gue cari.
di umur saat ini ya. Iya, justru gue tuh nyari adrenalinnya, gue tuh nyari challenge-nya, gue nyari eksplorasi, gue nyari expandingnya. Karena balik lagi gue emang secara tipikal orang yang nggak gitu-gitu aja. Gue selalu pengen cari lagi apa yang seru ya. Tapi based on persona si produknya. Nah waktu itu jawabannya adalah enggak, kita nggak mau cuma ngerawat karir. Ayo. Karena mereka nge-state itu, jadi gue pikir mungkin ini udah waktunya untuk gue coba lagi karena challenge baru lagi kan, beda lagi sama yang gue pegang-pegang sebelumnya. Jadi ya kayaknya seru deh. Kayaknya di fase gue sekarang gue nyari serunya deh. Iya, chemistry-nya connect-nya di situ. Iya. Ya, maksudnya kayak kita ngomong secara luas nih industri kreatif. Waktu itu ada orang yang bilang ke gue dan cukup kena gitu sama gue. Kalau lo nge-state bahwa lo hidup di industri kreatif dan lo tidak kreatif, ngapain lo ada di industri ini? Gitu, jadi kayak. Tapi kreatif as itself kan juga banyak banget sih pemaknaannya, pemahamannya, pemikirannya. Jadi gue pikir, ini nih kreatif yang gue mau. Kreatif yang mungkin nggak harus idenya grande, tapi idenya bagus, tapi idenya mungkin simple, tapi emang efektif, efisien, dan emang dibutuhkan pada saat itu, eksekusinya bagus dan itu cukup gitu. Dan ternyata semenyenangkan itu. Jadi banyak arus yang gue lawan dan akhirnya ternyata menyenangkan ya, ternyata seru ya gitu. Itu kan yang bikin hidup kita jadi spark itu muncul lagi. Ini kalau enggak lo 15 tahun, lo berapa tahun, akan ada waktunya lo kayak balik lagi ke tadi ya, di industrinya juga seru. Gue ngelihat setahun belakangan kali ya, lu banyak banget yang lu lakukan gitu, dari bikin konser sendiri. Gitu, yang kayaknya menurut gua lumayan fenomenal di tahun lalu ya. Banget. Betul. Di G-Expo, bener nggak? Abis itu lu bikin pameran yang katanya Rahul kemarin ngelihat ada berapa? 1 juta pengunjung ya. 1.182.000. Itu gitu. Itu ide-ide itu lahir dari mana sih, Joy? Idenya lahir dari kebutuhan kalau gue. Oh, lu bikin mini museum itu? Begitu gue mapping kebutuhan Malik, kayak misalnya gini. Waktu itu ada satu meeting gue nanya sama anak-anak. Malik as a product, as a brand, lo udah berhasil di 2 dekade nih. Dekade 1, dekade 2 tuh lo udah berhasil. Lo masih berdiri dengan sangat tegar, dengan jadwal manggung gila-gilaan, alhamdulillah. Terus persepsi di publik masih hidup, demand-nya juga masih bagus banget gitu. Dekade 3 tuh mau ngapain ya? Gitu, harus menemukan dulu ujungnya mau kemana nih. Jadi pas lagi mappingnya, waktu itu mapping untuk 10 tahun, dimana dibagi ke dalam beberapa period. Selama 1 dekade mendefinisikan dekade yang ketiga ini, akhirnya ketemulah satu keyword, yaitu everlasting. Apapun yang ada di dekade ini adalah hal-hal yang sifatnya merawat brandnya supaya bisa tumbuh dan berkembang dan akhirnya akan menjadi everlasting. Terus kita coba mapping lagi kebutuhannya. Kenapa sih konser gitu? Konser itu kan sebetulnya bentuk of course secara bisnis. Tapi konser itu sebetulnya gue lebih banyak yang mau gue sampein ke publik. Gitu. Gue nggak mau Malik tuh secara produk setelah 20 tahun hanya merawat karir. Di dekade ketiga ini harusnya pendekatannya adalah inovasi gitu. Harusnya gitu. Yang inovasi ya berarti. Yang gue punya selama 2 dekade adalah listener dan kebersamaan dan juga memori. Jadi konser kemarin tuh adalah bukan Malik merayakan 20 tahun, tapi kita merayakan kebersamaannya selama 20 tahun. Jadi point of view-nya bukan ditaruh di gue. Point of view gue taruh di market, di publik, ke listener segala macam. Jadi balik lagi kebutuhannya. Gue butuh mengkomunikasikan bahwa Malik secara brand walaupun sudah established, tapi masih berinovasi, masih ugal-ugalan, masih gila-gilaan. Nah terus akhirnya kemarin di Asta bikin exhibition pre-album release. Itu kan sebenarnya juga secara kebutuhannya mungkin penjabarannya jadi panjang, tapi kalau dilihat point of view dari market, dari pendengar, sebenarnya yang gue tawarin tuh experience-nya, mendengarkan lagu-lagunya sebelum dirilis. Betul, karena di Asta setiap orang warawiri itu lagu Malik, mostly itu lagu Malik terus ya kan. Dan gue harus taruh di tengah Jakarta, di mana orang bisa lihat
yang tahu Malik jadi tahu oh Malik masih ada ya. Ya kan karena kita kan di bubble ini nih. Ada aja yang berpikiran seperti itu. Gitu. Pasti. Dan nggak salah juga. Mungkin penilaian orang eksis atau nggak eksis tuh ada di TV atau enggak. Ya nggak apa-apa juga gitu. Terus gue tujuannya adalah new audience. Gue butuh meregenerasi pendengar-pendengar gue, pendengar-pendengarnya Malik. Dengan menawarkan experience ini, orang ngerasa abis di exhibitionnya juga mereka ikut menentukan lagu mana yang mau dijadiin single. Jadi ada melibatkan mereka untuk menentukan lagu based on pilihan mereka untuk jadi single berikutnya. Jadi akhirnya ada pendekatan, ada interaktifnya, pendekatan, ada engagementnya, dan akhirnya bukan cuma brand yang terkomunikasikan secara baik, tapi juga secara hangat. Akhirnya begitu, dan orang-orang jadi kayaknya nggak pernah ada band yang melakukan itu, yang mungkin secara marketingnya bukan kayak band, karena setiap kali gue ketemu orang kayak mereka brand bilang gitu kayak brand. Ini bukan cuma ini Malik tuh bukan band. Malik adalah brand karena tiap hari nggak ada Malik ya di situ. Gue Malik cuma ada 3 karena jadwalnya nggak mungkin kan. Cuma hari pertama, hari kesekian pas lagi anniversary, terus hari manggung. 3 sisanya udah nggak bisa ke situ. Tapi orang coming datang ke situ, terus mereka experience itu tadi. Dan kayaknya itu komunikasi marketing yang menarik. Bagus dan sukses. Buat yang datang happy, buat yang nggak datang itu juga jadinya FOMO, apalagi yang di luar-luar daerah segala macam gitu-gitu. Jadi ada komunikasi jelas ke publik bahwa Malik tuh masih begini ya, masih relevan ya di publik ya, masih gila-gilaan ya kayak gitu. Salah satu activity yang mungkin belum terfikirkan ya, during gua tahu activity ya bisa bikin museum mini di tempat yang terbuka gitu. Karena kemarin ada banyak feedback yang lucu buat gue kayak gara-gara Malik standar ngerilis lagu jadi susah banget nih, jadi harus gini-gini. Tapi kan itu it's a good problem kan. Iya, karena kita percaya atau enggak kita tuh udah autopilot loh semuanya. Iya, yang penting posting di stories dan orang kan ngeliatnya kayak posting adalah marketing. Padahal bukan itu, activity marketing tuh luas. Kalau kaya kan Malik kaya. kan gak semua kaya. Tapi kreativitasnya gue setuju. Tanpa batas. Kaya kan output. Kaya output. Iya dong. Kaya output. Benar. Kalau dilihat secara adil, lo harus lihat usahanya. Benar, Gila banget. Gue setuju. Karena menurut gue yang harus kita lakukan memang keluar dari patternnya. Emang. Apapun itu ya. Pada akhirnya kita harus keluar dari patternnya. Jangan sampai kita terjebak sama patternnya. Betul. Itu yang gue pelajarin dari obrolan sama lu berapa menit ini. Dan menurut gue tuh pencapaian yang gila ya. Lepas dari secara bisnis gue gak tahu. Tapi secara komunikasi ke publik, ke brand segala macam. Wah gila. Kayak secara positioningnya naruh. Tapi gue sangat seneng begitu lo tadi mention kalau Malik itu bukan cuma band tapi brand gitu. Karena di era modern menurut gua kebanyakan dari kita di industri ini masih terlalu skeptis sama band itu adalah brand gitu. Kalau menurut gua solois tuh mudah sih Joy. Tapi ketika lu jadi band itu kan banyak kepala orang yang harus dijual. Egois. Ada egonya. Ada ego di sini situ. mikir ini gitu kan. Gua nggak tahu sih gimana ketika tadi kan lu bilang kan si Malik jadi brand itu dengan kepalanya, gue lihat kepalanya kayaknya di lu ya, lebih ke lu ya. Secara marketing dan kreatif mungkin ya. Kepala 6 orang itu dilebur jadi lu gitu. Nah itu prosesnya sulit nggak sih Joy? Sulit nggak sulit sih sebetulnya. Kayak mungkin Malik bisa segitu percaya sama gue, mungkin karena perjalanan nih. Iya kedekatan. Mungkin Malik selama gue sama Malik tuh lucunya gini. Waktu kemarin hari pertama exhibition, anak-anak Malik tuh terharu. Ada yang nangis, ada yang segala macam. Karena pas lagi muter Asta kayak, judul albumnya gitu, gitu lah. Terus kayak Jawa tuh waktu di atas ngobrol sama gue, dia ngerasa, dia bilang gini, waktu lo 2010 cabut, gue tuh ngerasa bahwa sebenarnya lo bukan cabut, kayak sekolah gue belajar dulu ya sekolah di luar ya. Ntar gue balik lagi ke lo gitu. Jadi during itu gue memperhatikan Malik dari jauh, Malik memperhatikan gue dari jauh. Jadinya gitu. Terus sampai akhirnya 2002 ada komunikasi lah, ada ngobrol. Mungkin mereka punya
kebutuhan yang lebih spesifik, butuh bantuan. Nah, susahnya mungkin Malik tuh terbiasa memikirkan semuanya sendiri. As a decision maker mereka bisa sendiri. Jarang banget kalaupun dia kerja sama label, jarang banget menyerahkan keputusan-keputusan penting sama label. Jadi mereka pun sebetulnya secara pemahamannya sulit melepaskan kepercayaan itu sama orang lain. Begitu gue masuk, gue jadi banyak ngobrol. Gue gali satu persatu, gue pengen tahu. Gue nanya satu-satu, di kepala lo Malik tuh gimana sih? Lo mau ngapain sih? Apa yang bikin lo happy? Apa yang bikin lo gak happy? Gue kumpulin jadi satu, sampai akhirnya mereka melihat bahwa oh iya, gue ini orang capable untuk gue kasih kepercayaan. Itu kan masih gambling. Bisa aja berhasil, bisa aja gagal. Iya, betul. But I'm a risk taker. Gak apa-apa, ayo. Kalau gue gagal, gue tanggung jawab. Kalau gue berhasil, kreditnya kita rasain bareng-bareng. Akhirnya by the time, pertaruhan pertama gue tuh di konser. Gue harus konser. 2022. Pada saat itu sejujurnya, Malik ngerasa mereka gak butuh konser. Iya, Karena manggungnya udah banyak banget kan. Iya, terus butuh apa? Enggak, gue butuh konser sebagai bagian komunikasi dan inovasi. Statement, benar. Positioning. Benar. Gue butuh konser. Gue mau bikin konser gitu. Terus habis itu perjalanannya sampai akhirnya, lu percaya nggak? Di hari penjualan tiket itu gue habis 1,5 jam habis. Mereka tuh belum nyiapin apa-apa. Oh gitu. Jadi pas gue di bawah war tiket itu di roomnya. Terus anak-anak balik datang, wih semangat ya hari ini, siap-siap. Terus habis itu baru gue ke atas, guys tiketnya habis. Anjing gitu. Mereka baru di hari itu, ini jujur-jujur ya, belum ada persiapan apa-apa. Konsep. Gak ada, gitu, belum ada konsep sejujur-jujurnya. Jadi masih punya premis, cuma itu doang, merayakan kebersamaan selama 2 dekade. Tapi teknisnya, kreatifnya gimana tuh belum ada. Gue penasaran deh sama Mas Joey ini. Maksudnya kalau lu waktu pertama kali lu memutuskan dan join dengan Malik nih, kan ini udah banyak yang lu selesaiin. Terutama tadi dari album, dari konser dulu pertama kan. Nah, apakah lu memplanning semua step-stepnya atau kayak lu creativity yang datang by moment and wait and see gitu? Apa sih yang harus lu lakukan? Tapi dari mana? Apakah lu menyusun kayak, guys, gue punya plannya A, B, C. That's it, 3 gitu. Tapi apakah lo melihat kayak, oh konser dulu gue hajar, habis itu gue baru mau lihat. Nah itu kan macam-macam tuh strategi creativity juga macam-macam kan. Kalau gue tipe orang yang gini, be stubborn with your goals, but be flexible with the process. Jadi gue tahu goals utama gue adalah everlasting, dan apapun akan gue kejar sampai situ. Gimana caranya gue nggak tahu. Tapi pinpoint ya gue susun. Misalnya dari kebutuhannya apa nih. Selama 10 tahun kan lo susun, lo pecah-pecah tuh. Either lo jadi 2 tahun atau 5 tahun gitu. Nah gue nyusunnya ke 5 tahun. 5 tahun lagi untuk menuju 10 tahun everlasting gue mau ngapain. 10 tahun everlasting itu juga gue dapetin pas gue nanya sama anak-anak, lo 10 tahun 20 tahun lagi mau ngapain. Terus gue nanya, mereka jawabnya gini, kalau di umur 60 gue masih bisa manggung kayak Earth, Wind & Fire, kayak Paul McCartney, kita sih masih pengen manggung. Emang jiwanya gitu. Gue kan males ya, misalnya gini, lo punya lo mengelola sebuah produk yang gue ya gini aja lah gitu, udah males lah gini atau ya gitu nggak punya mungkin belum melihat visinya secara panjangnya gimana. Tapi at least buat mereka, Malik tuh ngerasanya gue mau manggung terus. Oh berarti mereka panjang nih. Oh ya udah. Dari 10 tahun yang didesain, gue pasti ngedesain 5 tahun dulu. Mulai dari konser, apalagi. Nah, apalaginya itu gue akan menangkap dari momen dari anak-anak Malik pada saat itu. Karena gimana pun juga, semua marketing sepenting itu, tapi sebetulnya itu nomor 2. Nomor 1-nya kan adalah produk. Lo marketing bagus banget, kalau produk lo busuk ya busuk aja gitu sebenarnya. Nah, setuju gue. Si mengelola, berarti kan dalam hal ini yang dikelola bukan marketingnya tapi produknya juga. Dari konser mereka jadi semangat. Jadi hangat lagi. Begitu jadi hangat jadi album. Terus jadi fragrance, jadi IP. Jadi itu disusun pelan-pelan. Gue akan menangkap, gue akan rajin-rajin ngaudit. Apa nih perkembangan apa, spark apa yang lagi ada di kepala dan hati lo. Gue bergerak dari situ aja. Keren lo Joy. Keren.
Ini orang yang langka. Iya, orang yang di sangat industri langka. agak Iya. langka. Langka. Jadi kalau lu nih pada akhirnya kan kalau gue lihat role-nya lebih dari sekedar CMO gitu ya. Iya. Sebenarnya apa sih yang anak-anak Malik manggil ke lu? Gue penasaran aja sih. Iya. Apakah the boss, the The director. Sajang Min gitu. Apa gitu? Enggak. Gue mungkin Karena kayaknya kan nyawanya nih setengah gini. udah di lu nih Joy dalam 2 tahun terakhir ini. sebenarnya kayak tadi title tuh butuh ketika komunikasi keluar. Exactly. Ketika orang nanya, mereka harus tahu Paling nggak berhadapan dengan siapa. paham lah. Iya. Iya. Oh, gue berhadapan sama ininya. Jadi title itu hanya gue pakai kalau keluar. Kalau di Malik, gue memposisikan diri personil ke-8-nya Malik. Oh, oke, personil ke-8. 6, Widi, Angga, Indah, Jawa, Lale, Ilman. 7, Ajibon yang udah dari hari pertama dulu sama Malik. 8 gue. Itu aja. Gue cuma mau dianggap sebagai itu. Dan gue memposisikan itu. Karena gimana pun juga gue punya sense of belonging yang tinggi sama brandnya, sama musiknya, sama produknya. Dan gue ngerasa dengan gue punya sense of belonging yang kayak gini, rasanya mungkin rasa kepemilikan anak-anak Malik sama Maliknya dan gue ke anak-anak Malik ke Maliknya juga itu mungkin kurang lebih sama. Walaupun perjalanannya beda. Tapi gue rasanya cinta itu. Kalau lihat Mas Joy ini emang orangnya humanity-nya dalam sekali. Iya, humanity-nya dalam sekali. Rasanya itu loh. Iya, rasa care-nya itu loh. Karena itu matters loh. Matters banget. Gue paham kenapa Boim sampai segitu nangis pas konser Raisa gitu. Gue paham segitu personalnya dia sama produknya, sama brandnya, sama effortnya. Lu tahu sendiri ada pandemi, lagi bangun stage, ada main bola, gitu. Ya udah, tapi perjalanannya tuh jauh banget dan even Coldplay sendiri aja dia bilang Phil Harvey adalah personil ke-5-nya dia yang dari zaman mereka SMA, kuliah, gitu. Emang pada dasarnya emang gitu aja sih. Emang gitu ya. Emang harus punya sifat itu juga ya. Iya. Ya gimana pun juga lepas dari karya atau produknya siapa kan yang ngebikin manusianya juga. Kalau kita tidak memanusiakan manusianya, ya kita ignoring dong dengan segala emosi dan rasanya. Kurang lebih gitu sih. Agree. Thank you Joy. Sama-sama Mas Boy. Mas Joy, thank you. Mas Rahul. Terima kasih banyak udah mau mampir ke diskusi antara Rahul dan Boim hari ini. Nah, bentar banget nih. Cukup. Nanti kalau over durasi nggak ada yang nonton nanti. Kan dipotong-potong. Iya. Closing dong nih, siapa yang closing nih? Masa gak ada yang closing? Masa gue yang closing? Lu dong. Lu gantian. Gua. Itu opening jangan sampai gua. Masa bintang tamu yang closing? Opening juga Joy gitu doang. Joy gitu Oke, gua opening. Joy. Ya Allah. Sebuah konsep banget. Baru maaf newbie. Closingnya apa yang diomongin? Tips dari Opal Gangs kali ini. Emang ada? Itu tadi tips udah. Tips sudah. Udah closingnya deh. Terima kasih udah dengerin R&B Podcast barengan sama Rahul dan juga Boim. Sama gue Joy hari ini. Meringankan kerja gue. Meringankan kerja kita. Terima kasih. Dengerin R&B Podcast. Benar kan R&B Podcast ya? Betul. Insyaallah. Dengan edisi-edisi yang selanjutnya nanti setelah ada Joy dari Malik bakal ada siapa aja? Pastinya rahasia. Rahasia apa lupa? Yang mana? Enggak rahasia. Ada Belum banyak. Ini tayangnya tiap kapan? Lu kasih tahu biar pendengar lu tahu. Ini tayangnya nanti setiap akan hari diumumkan Kamis. di Instagram Rahul, Boim dan juga Opal. Oh, Instagramnya apa aja? Gua ngomong padahal Joy tadi setiap hari Kamis. Itu kan. Ini podcast apa sih sebenarnya? Janji aja main hari Kamis ya. Main janji aja lo. Mentang-mentang ini hari Kamis.